Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Jinianto Putri dengan NIM 11523002229. Saya dari kelas E, mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang diampu oleh Dr. Mary Frida MSI. Saya dari kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dan analisis data kualitatif. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang pengertian teknik pengumpulan data kualitatif. Apa sih teknik pengumpulan data kualitatif itu? Teknik pengumpulan data kualitatif adalah cara-cara sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang berupa narasi, observasi, dan juga dokumentasi. Yang dimana tujuannya itu memahami fenomena sosial secara mendalam dan juga sesuai dengan konteksnya. Teknik ini sangat berbeda sekali dengan pengumpulan data kuantitatif, yang dimana kuantitatif itu hanya berfokus kepada angka, tetapi data kualitatif yang akan saya bahas itu lebih menekankan kepada makna, pengalaman, dan juga perspektif individu atau kelompok yang sedang diteliti. Selanjutnya ada beberapa teknik utama yang sering digunakan dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah di mana peneliti menggali informasi secara langsung dari responden untuk memahami pemikiran dan juga pengalaman mereka. Wawancara dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan juga tidak terstruktur. Saya akan bahas wawancara terstruktur terlebih dahulu. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang dimana peneliti itu sudah menyiapkan daftar-daftar pertanyaannya yang sama untuk semua responden sebelum proses wawancara itu dimulai. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu biasanya sudah disusun secara sistematis, secara runtut, sehingga proses wawancara itu tadi berjalan lebih terarah dan hasilnya mudah dibandingkan antara responden yang satu dengan responden yang lainnya. Contohnya misalkan seperti ini. Menurut Anda, apa faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen saat ini? Jadi pertanyaannya itu lebih terstruktur gitu kata-katanya. Nah, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa daftar pertanyaan yang baku atau tetap. Dalam wawancara ini, peneliti hanya menyiapkan beberapa topik utama sebagai panduannya dahulu, lalu membiarkan percakapan itu berkembang sesuai dengan respon dan juga cerita dari responden tersebut. Contohnya wawancara tidak struktur, misalkan seperti ini. Bisa ceritakan pengalaman Anda menghadapi tantangan di tempat kerja. Nah, jadi kan lebih santai gitu, tanpa ada pertanyaan yang struktur dan juga rinci gitu. Jadi wawancara terstruktur itu cocok untuk data yang mudah dibandingkan, sementara yang wawancara tidak terstruktur itu lebih cocok untuk menggali informasi mendalam dan juga cerita lengkap dari si responden itu tadi. Yang kedua, teknik pengumpulan data analisis yaitu observasi. Observasi dalam metode pengumpulan data di mana peneliti itu mengamati secara langsung perilaku, interaksi ataupun situasi sosial dalam lingkungan alami subjek penelitian itu tadi, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi. Observasi juga dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan juga observasi non-partisipan. Di sini saya akan membahas tentang observasi partisipan terlebih dahulu. Jadi peneliti pada observasi partisipan ini, peneliti ikut terlibat langsung dalam aktivitas atau aktivitas kelompok atau komunitas yang sedang diteliti. Misalnya seperti ini. Seorang peneliti yang sedang meneliti kehidupan masyarakat desa ikut tinggal dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari warga. Misalnya mereka ikut gotong royong, rapat desa, ataupun acara-acara yang ada di desa itu tadi, sehingga peneliti itu bisa merasakan langsung dan terjun langsung dalam pengalaman
merasakan pengalaman dan juga memahami makna yang dibalik setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu tadi. Sementara untuk observasi non-partisipan itu peneliti hanya menjadi pengamat dari luar tanpa ikut terlibat dalam aktivitas kelompok yang sedang diamati. Contohnya misalkan kita sebagai peneliti meneliti interaksi antara guru dengan muridnya misalkan. Nah, peneliti itu tadi hanya duduk di kelas saja dan juga di pojok ruangan saja untuk mencatat perilaku serta interaksi yang terjadi di dalam kelas tanpa ikut serta dalam proses belajar mengajar itu tadi. Nah, dengan kedua jenis observasi ini, peneliti dapat memilih cara yang paling sesuai dan juga tujuan penelitian dengan tingkat keterlibatan yang diinginkan agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan mendalam. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi ini pengumpulan data melalui dokumen, arsip, foto, catatan, ataupun benda-benda peninggalan yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini sangat membantu memperkuat data hasil wawancara dan juga observasi. Misalkan contohnya peneliti bisa menggunakan arsip pendirian sekolah ataupun foto-foto lama, laporan kegiatan, dan juga notulen rapat biasanya untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan juga valid tentang topik yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data kualitatif yang terakhir, focus group discussion. Nah, peneliti mengumpulkan data melalui diskusi kelompok kecil yang terdiri dari beberapa responden untuk membahas suatu topik tertentu. Teknik ini efektif untuk mendapatkan beragam pandangan ataupun pendapat dalam waktu yang singkat. Nah, focus group discussion ini biasanya berisi 6-12 orang dan juga dibantu oleh seorang moderator. Focus group discussion ini bertujuan untuk menggali informasi dan juga menggali pandangan, pengalaman, dan juga pendapat peserta secara mendalam melalui interaksi secara langsung antar anggota kelompok, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang lebih kaya dan juga beragam dalam waktu yang singkat. Dalam diskusi langsung ini bisa berlangsung dengan informal dan juga santai, namun tetap terarah agar setiap peserta itu tadi memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini juga ada moderator yang sangat berperan penting untuk menjaga agar diskusi itu tetap fokus dan juga membahas topik yang sudah dibahas dan memastikan semua suara itu terdengar. Contohnya, jika peneliti ingin mengetahui pendapat masyarakat tentang program baru di sebuah desa, nah peneliti itu bisa mengundang beberapa warga untuk ikut dalam diskusi itu tadi. Dan juga selama fokus group discussion ini berlangsung, peserta bisa saling bertukar pandangan, berbagi pengalaman, dan juga mengemukakan saran atau kritik mereka sehingga peneliti dapat memahami secara lebih bagaimana sih program tersebut diterima dan apa aja harapan masyarakat untuk kedepannya. Selanjutnya, analisis data kualitatif. Apa sih analisis data kualitatif? Analisis data kualitatif adalah proses untuk memeriksa dan membuat pemodelan data hasil penelitian. Jadi, analisis data kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan cara menginterpretasikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Bukan hanya mengandalkan angka atau statistik, melainkan makna dan konteks yang terkandung dalam data tersebut. Di sini ada beberapa teknik analisis data, ada 5, yaitu yang pertama transkrip. Transkrip adalah proses menuliskan ulang data dari hasil wawancara, diskusi, ataupun rekaman lain secara lengkap dan detail dalam bentuk teks. Tahap ini penting agar data yang awalnya itu berupa suara atau video bisa dianalisis secara mendalam dan sistematis. Jadi, transkrip ini adalah proses mengubah data suara itu tadi ya, yang sudah kita analisis datanya dari responden itu
mengubah data suara itu menjadi atau video menjadi teks agar mudah dianalisis secara detail dan juga sistematis. Contohnya misalkan hasil rekaman wawancara. Nah, dari hasil rekaman wawancara itu tadi dengan narasumber diubah menjadi tulisan dari awal sampai akhir perkata demi perkata, sehingga peneliti itu bisa membaca dan juga menandai bagian penting mana saja yang akan dianalisis selanjutnya. Kedua, yaitu coding. Coding adalah proses memberi label ataupun tanda pada potongan-potongan data transkrip yang dianggap penting atau relevan dengan fokus penelitian. Kode ini berfungsi untuk mengorganisasi data sehingga mudah dikelompokkan dan dianalisis lebih lanjut. Contohnya misalkan jika ada kata-kata seperti tentang motivasi belajar gitu ya dalam wawancara. Nah, bagian itu diberi kode motivasi supaya peneliti bisa menemukan dan membahasnya lebih mudah. Ketiga adalah kategorisasi. Setelah data dikodekan, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam kategori ataupun tema yang lebih luas. Kategorisasi membantu menyederhanakan data dan menemukan pola-pola yang muncul dari kumpulan kode. Jadi kategorisasi adalah bagaimana cara mengelompokkan kode-kode itu yang mirip ke dalam tema besar agar lebih mudah dipahami dan juga dianalisis. Contohnya misalkan kode motivasi, terus semangat dan tujuan belajar misalkan. Itu bisa dimasukkan ke dalam kategori faktor pendorong belajar, misalkan seperti itu. Selanjutnya ada interpretasi. Pada tahap ini, peneliti mulai memahami dan juga menafsirkan makna dari kategori dan pola yang telah terbentuk. Interpretasi bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti berdasarkan data yang sudah dianalisis, serta menghubungkannya dengan konteks dan teori yang relevan. Jadi, interpretasi ini adalah proses menafsirkan makna dari kategori dan juga pola data untuk menjelaskan fenomena sosial, konteks, dan juga teori. Contohnya misalkan setelah menemukan kategori seperti contoh sebelumnya faktor pendorong belajar, nah peneliti itu bisa menjelaskan bagaimana motivasi belajar itu tadi bisa mempengaruhi semangat siswa yang ada di sekolah, misalkan seperti itu. Selanjutnya kesimpulan, yaitu tahap akhir adalah penelitian menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data. Kesimpulan ini merangkum temuan utama penelitian dan menjawab pertanyaan ataupun masalah yang diajukan. Kesimpulan harus jelas dan logis dan didukung oleh data yang telah dianalisis. Jadi, tahap akhir penelitian ini adalah rangkuman temuan utama untuk menjawab pertanyaan penelitian secara jelas dan logis yang didukung oleh data-data yang relevan dan juga dianalisis. Contohnya misalkan setelah menganalisis data itu tadi dengan motivasi belajar, peneliti bisa menyimpulkan bahwa motivasi tinggi untuk membuat siswa lebih rajin dan berprestasi di sekolah itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi penjelasan saya tentang teknik pengumpulan data kualitatif. Jadi kesimpulannya, teknik pengumpulan data kualitatif ini ada empat langkah-langkah. Yang pertama yaitu wawancara. Dan wawancara itu tadi dibagi dua, yaitu wawancara terstruktur dan tidak struktur. Yang kedua yaitu observasi. Observasi juga dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan non-partisipan. Yang ketiga dokumentasi. Dan yang terakhir adalah fokus group discussion atau FGD untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Dan juga analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan yang pertama transkrip, yang kedua coding, yang ketiga kategorisasi, yang keempat interpretasi, yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Sehingga semua data yang dikumpulkan dapat diolah menjadi temuan-temuan yang bermakna dan juga relevan dengan tujuan penelitian oleh peneliti. Proses ini memastikan hasil penelitian kualitatif bersifat
sistematis, mendalam, dan didukung oleh data yang valid. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.